Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Roma pasal 12 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita masih ada dalam seri renungan dari kitab Roma saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Allah. Dan ada nasihat firman Tuhan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Allah. Saudara, kemurahan Allah yang utama adalah keselamatan jiwa kita. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita telah mengalami kemurahan Tuhan yang terbesar. Lebih besar daripada berkat-berkat, lebih besar daripada kesuksesan, lebih besar daripada keberhasilan, lebih besar daripada materi apapun. Keselamatan itu adalah berkat yang terbesar. Dan hari ini, kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara telah menerima dan telah mengalami kemurahan Tuhan yang terbesar. Dan di pagi hari ini saudara, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan terbesar di dalam hidup kita. Dengan harapan saudara, supaya melalui renungan ini, saudara menjalani hidup saudara dengan satu kesadaran bahwa saudara sudah mengalami berkat terbesar dan saudara tidak akan pernah menggantikannya dengan yang lain, dan saudara menjalani hidup saudara dengan benar sebagai orang yang telah menerima berkat yang besar. Sehingga dalam perjalanan hidup saudara akan bersyukur. Saya rindu saudara menuliskan ungkapan rasa syukur saudara sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan terbesar di dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti
pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus memberi nasihat kepada umat-umat Tuhan, dan dasar dari nasihat itu adalah karena mereka telah mengalami kemurahan Tuhan. Di ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Jadi nasihat itu diberikan, alasannya adalah karena mereka telah mengalami kemurahan Allah. Apa yang dimaksudkan kemurahan Tuhan di sini, saudara? Di pasal 11 ayat 11 mulai, di sana perikopnya adalah Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Lalu kemudian di sana dijelaskan bagaimana bangsa-bangsa non-Israel diselamatkan, orang-orang non-Yahudi diselamatkan oleh Yesus Kristus, oleh kemurahan Tuhan. Malah bangsa pilihan, yaitu umat Israel, mereka mengalami tersandung karena mereka tidak percaya bahwa Yesus yang datang itu adalah Mesias yang sesungguhnya. Mereka salah menafsirkan firman Tuhan perjanjian lama. Mereka berpikir bahwa Mesias yang datang itu adalah datang untuk menjadi raja secara politik. Padahal Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu lebih daripada itu. Mesias yang datang, yaitu Yesus Kristus, datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, dan kemudian pada akhirnya dialah yang menjadi raja segala raja. Dan saudara, orang-orang non-Yahudi pun akhirnya mengalami keselamatan, sehingga dibuat perikopnya di sini, saudara, bahwa orang Israel tersandung, bangsa-bangsa lain diselamatkan. Dan surat ini ditujukan kepada umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan di Roma, saudara, artinya orang-orang non-Yahudi. Dan kepada mereka dikatakan demi kemurahan Allah, yaitu karena kamu sudah diselamatkan, padahal kamu bukan bagian dari bangsa Israel, tetapi kamu sudah diselamatkan oleh kemurahan Allah. Jadi kemurahan Allah yang dimasukkan di sini adalah keselamatan yang mereka terima. Jadi karena mereka menerima kasih karunia dan kemurahan, maka ada nasihat yang Tuhan beri bagi mereka. Sebenarnya mereka tidak layak, tetapi karena kemurahan Tuhan mereka diselamatkan. Sama seperti saya dan saudara hari ini, saudara, kita tidak layak sebenarnya diselamatkan. Kita orang berdosa yang tidak layak menerima anugerah Tuhan, tidak layak menerima keselamatan, tidak layak menerima jawaban doa, tidak layak menerima berkat, tidak layak menerima segala sesuatu yang kita punya dan kita terima hari ini. Sebenarnya sekali lagi tidak layak. Siapapun kita tidak layak karena kita orang-orang berdosa. Jadi kenapa kita terima anugerah Tuhan hari ini? Semata-mata oleh karena kemurahannya. Dan atas kemurahannya yang kita terima, kita yang tidak layak dilayakkan menerima anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Ada nasihat firman Tuhan bagi setiap kita, saudara. Kita akan belajar ada 3 nasihat firman Tuhan bagi setiap kita yang telah menerima kemurahan Tuhan. Namun sebelumnya, saudara, saya rindu kita merenung. Coba saudara renungkan saat ini, betapa besar kemurahan Tuhan yang telah kita terima, saudara. Kita yang berdosa, Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Seharusnya kita binasa, seharusnya kita masuk neraka sampai selama-lamanya, tapi kita diselamatkan. Dan kemudian dalam perjalanan kita hidup di dunia ini, saudara, mungkin kita berasal dari kehancuran di masa lalu. Ekonomi yang hancur,
masa lalu yang hancur, tapi kemudian hari ini kita dipulihkan oleh karena kemurahannya. Seberapa banyak hari ini Tuhan memulihkan ekonomi saudara dari masa lalu yang hancur-hancuran. Tuhan memulihkan kehidupan saudara dari masa lalu yang hancur-hancuran. Coba saudara pikirkan betapa dahsyat kemurahan Tuhan yang kita alami, yang kita nikmati di dalam kehidupan kita. Dan kalau saat ini saya dan saudara sudah menyadari betapa besar kemurahan demi kemurahan yang telah kita alami dalam hidup kita, mari kita belajar apa nasihat firman Tuhan bagi setiap kita yang telah mengalami kemurahannya. Tadi dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Yang pertama nasihat firman Tuhan adalah supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nasihat pertama bagi orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan adalah milikilah ibadah yang sejati di dalam hidup saudara. Sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Allah, kita harus hidup beribadah kepada Tuhan, dan ibadah kita haruslah ibadah yang sejati. Pertanyaannya, apakah ibadah yang sejati dalam hidup ini, saudara? Di sana ditegaskan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu, saudara, bukan sekedar di jam-jam ibadah kita beribadah. Itu satu keharusan. Di jam-jam ibadah bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, itu memang satu keharusan. Tapi dalam kita menjalani hidup ini, saudara, selain kita beribadah di jam-jam ibadah kita, ibadah yang sejati itu juga adalah bahwa kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya kita menjalani hidup kita dengan hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar ibadah, saudara, tapi kita juga menjalani hidup kita dengan benar. Kita berjalan di jalan kebenaran. Kita menjalani hidup kita dalam kekudusan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kalau ada orang yang rajin beribadah, bahkan melayani di mimbar, tapi hari-harinya tidak dijalani dalam kekudusan, dia belum memiliki ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Dan firman Allah menegaskan sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, milikilah ibadah yang sejati. Milikilah ibadah yang sejati dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Hari ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Sudahkah saudara menjalani hidup saudara? Hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Sudahkah saudara menjalani hidup saudara dengan beribadah? Mari hiduplah beribadah dan milikilah ibadah yang sejati, di mana selain hidup beribadah, saudara juga menjalani hidup saudara dalam kebenaran, kekudusan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Jalani hidup kita dalam beribadah dan miliki ibadah yang sejati, yaitu dengan hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Yang kedua, saudara, nasihat yang harus dilakukan, harus dihidupi oleh orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Di ayat 2 ditegaskan, saudara, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan juga harus memiliki cara hidup yang berbeda. Tidak menjadi serupa dengan dunia, cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Harus memiliki cara hidup yang berbeda dan mengalami perubahan hidup, pembaharuan hidup, sehingga pada akhirnya memahami kehendak Allah, mengerti apa yang benar, apa yang salah, apa yang sempurna, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika di dalam perjalanan hidupnya, dia tidak menjalani hidup serupa dengan dunia, dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan mengalami pembaharuan. Dia akan semakin baik, hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang harus dijalani oleh orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan.
Saudara, seberapa banyak orang yang berkata bahwa dia orang Kristen, tetapi dalam hidupnya dia tidak menjalani kehidupan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hari demi hari semakin baik. Terlalu banyak orang-orang yang hidup tidak mengalami perubahan, hidup tidak mengalami sesuatu yang menjadi lebih baik. Padahal orang-orang yang sudah dilahirkan kembali harus mengalami perubahan hidup lebih baik, dan lebih baik di dalam perjalanan hidupnya. Saat ini saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah kehidupan kita sudah lebih baik di hadapan Tuhan? Adakah kita sudah menjadi semakin baik di hadapan Tuhan setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? Dengar saudara, sebagai orang yang telah menerima kemurahan Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Miliki cara hidup berbeda, alami perubahan hidup, perubahan akal budi, pembaharuan kehidupan. Alami perubahan hidup di dalam kehidupan saudara ketika saudara telah menerima kemurahan Tuhan. Itu yang kedua saudara. Dan kemudian yang ketiga, di ayat yang ketiga, nasihat terakhir bagi orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nasihat ketiga adalah hiduplah berdasarkan iman. Jangan hidup dalam keinginan-keinginan duniawi yang di luar dari iman. Jadi hiduplah berdasarkan iman, berfikirlah sesuai dengan iman, yang selaras dengan iman. Jangan berfikir sesuatu yang di luar iman. Itu yang dinasihatkan firman Tuhan. Yang ketiga saudara, bagi orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, hiduplah berdasarkan iman. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana hari ini firman Tuhan menasihatkan kita bahwa sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, kita sudah merenung bersama saudara bahwa semua keberadaan kita hari ini adalah karena kemurahan Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup saudara adalah karena kemurahan Tuhan. Hidup saudara sendiri kemurahan Tuhan. Kemudian hari ini kalau saudara punya sesuatu, saudara berbisnis, saudara bekerja, saudara berusaha, semuanya itu juga kemurahan Tuhan. Dan yang paling utama, kita telah menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Itulah kemurahan Tuhan yang paling utama, dan semuanya itu telah kita alami dan nikmati dalam hidup kita. Maka nasihat firman Tuhan bagi setiap kita adalah, milikilah ibadah sejati dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi alami pembaharuan hari demi hari semakin baik, dan semakin baik. Dan kemudian hiduplah berdasarkan iman. Jangan hidup, berfikir, berbuat, bertindak di luar iman, tapi hiduplah selaras dengan iman. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Terapkan firman Tuhan dalam saudara menjalani segala kegiatan saudara. Imani bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, dan terapkan, lakukan nasihat firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dalam segala kegiatan saudara hari ini. Sebelum kita berdoa bersama saudara, buat komitmen, saudara akan menerapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan.
biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang,
Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus. Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang
kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.